orang yang bisa memprediksi masa depan. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Aldis, kelahiran tanggal 17, bisa melihat sosok gaib dengan kasat mata dan bisa melihat masa depan seseorang. Apakah karma buruk ini akan terus berlanjut? Kalau udah kalah, sana pulang. Mau jadi sejagoan lu. Ayo kita ajar ya. Buktiin kalau gue bisa menang banyak. Rasmi, tolong anakku. Dia sakit-sakitan terus. Ada apa dengan dia? Saya juga Rasmi, tolong dong lihat masa depan anak saya. Bisa nggak dia lulus tes PNS? Ibu begini Bu ya, maaf saya bukan dukun dan saya nggak mau ngeramal masa depan orang. Karena itu dilarang sama agama, ya ibu-ibu ya. Ah, kamu emang munafik. Selama ini kan suamimu buka praktek. Dan kamu mau kan melihat masa depan warga? Iya ibu-ibu, itu dulu sebelum saya tahu kalau misalnya ngeramal itu dilarang agama. Tapi sekarang begitu saya tahu, saya nggak mau lagi. Maaf ya, sekarang ibu-ibu mohon pulang ya Bu ya, tolong ya. Wah, ngajar Rasmi. Cuma ada di sini. Sabar Bu, sabar. Kenapa? Rasmi nggak mau ngeramal lagi? Tenang, tenang. Sebentar ya, jangan kemana-mana. Sini aja ya. Bentar. Rasmi! Dari dulu, aku tuh nggak pernah pengen punya kekuatan turun-menurun kayak gini. Sekarang udah saatnya aku harus ngelepasin ini semua. Udah tajir? Ngapain orang mau ngeramal lo usir-usir, hah? Apa sih Mas? Aku udah nggak mau lagi ngeramal-ngeramal kayak gitu Mas. Kemarin aku datang ke pengajian, kata Pak Ustadz, kalau ngeramal itu dosa. Dosa dari Hongkong. Lo kan ngomong jujur. Lo kan emang punya kebisaan, kemampuan, turun-temurun, anugerah tau nggak? Harusnya lo manfaatin, nolongin orang. Enggak, pokoknya aku nggak mau Mas, aku nggak mau. Aku udah nggak mau ngeramal-ngeramal kayak gitu lagi Mas, dosa. Terus? Dosa Mas, aku nggak mau, pokoknya nggak mau. Terus? Makan dari mana kita? Ngomong! Makan dari mana kita? Udah buruan layanin tuh orang. Lo ngelawan lo ya? Ayo, cepat! Ngelawan aja lo. Saya kok merasa ya, ibunya bisa menyembuhkan orang sakit. Iya benar. Oh ya? Iya. Bisa meramal juga ibu? Iya. Mas. Sin. Mas, lagi pelan dong. Silakan Bu, silakan. Tolong anakku. Dia sakit-sakitan terus. Ada apa dengan dia? Apa yang terjadi? Ngomong. Diam aja. Saya ngelihat kalau nanti ada yang mau guna-guna ibu. Ya Allah, sampai ibu meninggal. Tolong aku, Rasmi. Aku gak mau mati, Rasmi. Bukannya saya nggak mau nolong ibu, tapi saya cuma bisa ngeliat masa depan orang aja. Saya nggak bisa ngobatin ibu. Maaf ibu ya. Titin, mendingan kamu cari dukun lain aja. Minta pagar keselamatan, Tin. Ayo. Main kabur aja. Bayar. Maaf, saya lupa. Kalau saya melihatnya ya, Robi, ya, daripada dasarnya di sini, saya melihat kamu memang sudah ada bakat bawaan itu, tetapi belum timbul ketika kelas 5 SD. Tetapi ketika indera keenam itu muncul karena ada peristiwa juga, Robi, dan ada faktor pemicunya. Jadi saya melihat pintu gerbang indera keenam kamu muncul pas kelas 5-6 SD. Pas kebetulan juga di sini perceraian. Nah, ketika itu kamu bisa melihat hantu dan alam gaib di sini. Saya melihat itu kok, Robi. Istri
istirahat dulu, Bu. Aldi sambilin minum ya. Ya, makasih sayangnya. Semoga Ibu cepat sehat, Bu ya. Iya, Ibu. Ini, Bu, diminum dulu. Ya, makasih sayang. Makasih banyak. Ngapain lo? Siapa yang suruh istirahat? Aldis masuk. Masuk! Aku tuh bener-bener capek. Aku butuh istirahat. Biar istri Bapak istirahat aja dulu. Kami sabar menunggu kok, Pak. Permisi, Bu ya. Makasih, Bu. Ya, cepat sembuh, Bu ya. Jangan gitu, Bu. Lo lihat. Lihat. Oh, Mas. Pelanggan pulang jadinya gara-gara lo. Aku tuh bener-bener capek, Mas. Aku butuh istirahat. Capek. Sebentar aja, Mas. Capean mana? Kerja apa nggak punya duit? Kenapa lo? Bu! Ibu! Pingsan lagi. Ibu! Ibu, bangun, Bu! Segar kan lo? Segar! Sampainya. Agak pingsan lagi lo. Aku bener-bener lemas, Mas. Aku udah gak ada tenaga lagi. Sana ya lo kerja. Pak, udah, Pak. Kasihan Ibu. Biar dia istirahat dulu sebentar. Anak kecil. Berani ngajarin gue lo ya? Sini nggak? Sini. Jangan mukul! Sini. Jangan mukul, Pak! Gak mau, Pak. Malam ini kamu tidur di luar. Pak! Pak, buka, Pak! Jangan sakitin Ibu! Kasihan Ibu dihajar sama Bapak terus! Pak! Apa? Mau kemana? Ya Allah, Mas Bagio. Tega ya kamu, Mas. Itu anak udah bisa ngajarin gue, lo yang ngajarin ya? Tapi itu kan anak kandung kamu sendiri, Mas. Lo ingat baik-baik ya? Kalau lo kasih dia masuk, lo yang gue sikat. Mas, masa kamu tega sih, Mas? Anak sendiri itu di luar. Udah, sana, masuk ke dalam sana. Ya Allah. Udah berani lo ngelawan orang tua ya? Hah? Berani ya? Aldis! Aldis, nak! Aldis, bangun! Aldis, bangun, nak! Bangun! Ya Allah! Ah! Bangun, nak! Aldis! Nak, jangan tinggalin Ibu! Nah, Aldis! Sini, cepetan. Nak, kamu dengerin Ibu, nak ya? Ya, pokoknya malam ini kamu harus tidur di rumah nenek ya. Kenapa Ibu mengusir aku? Apa Ibu benci sama aku? Padahal aku sayang banget sama Ibu. Pokoknya kamu jangan pulang sebelum Ibu jemput ya, nak ya. Tapi aku mau di sini, Bu. Aku khawatir, Bu. Terjadi apa-apa sama Ibu. Enggak, nak. Kamu tenang aja, nak ya. Pokoknya malam ini kamu harus pergi ke rumah nenek ya. Maafin Ibu, nak. Ini demi kebaikan kamu ya, nak ya. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Cepat pergi! Tapi, Bu... Cepat sana! Alis pergi, cepat. Kenapa nggak dari dulu aja lo usir tuh anak? Enak kita. Apa? Nangis! Besok pokoknya gue nggak mau tahu lo kerja lagi. Gue nggak mau denger ada alasan apapun. Capek lah, apalah. Pokoknya gue nggak mau denger. Apalagi kalau lo sampai pingsan. Ya? Awas aja lo. Mas Bagio, aku minta cerai. Ngomong sekali lagi lo. Ngomong sekali lagi. Iya, aku minta cerai, Mas. Cerai aku sekarang juga. Aku udah gak kuat, Mas, hidup sama kamu, Mas. Aku gak mau.
Lu anak sama ibu sama aja. Tahu diri dua-duanya. Lo inget, sampai kapanpun gue gak akan pernah nyerahin lo. Nangis saya lo di situ. Sekarang, aku harus melepaskan ilmu ini. Supaya aku nggak terus-terusan dimanfaatin sama Mas Bagio. Aku benar-benar udah capek sama semua ini. Pergi kamu! Pergi! Jangan ganggu aku lagi! Pergi! Aku udah gak mau dengan kekuatan ini! Pergi! Aku harus jemput Aldis. Berapa jenis makhluk gaib yang sudah pernah kamu lihat? Saya pernah merasakan atau pernah melihat secara langsung itu ada 3 makhluk gaib seperti pocong, kuntilanak, sama genderuwo. Kenapa ibu mengusir aku? Apa ibu udah gak sayang sama aku? Setan! Setan, pergi kamu! Ngapain kamu di sini? Hah? Ngapain kamu? Aldis, kamu harus ambil cincin dari ibumu biar kamu bisa mendapatkan ilmu turun-temurun. Enggak! Aku nggak mau! Pergi kamu! Rasmi! Buka pintunya! Buka pintunya, Rasmi! 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 Mana sih tuh orang? Pasien udah pada nunggu tuh! Rasmi! Kemana sih ini anak? Rasmi! Rasmi! Aneh banget. Di dapur nggak ada. Kamar mandi nggak ada. Sini nggak ada juga. Mana dia? Ini kan cincinnya Rasmi. Jangan-jangan dia kabur. Rasmi! Rasmi, buka pintunya, Rasmi! Maaf bapak-bapak, istri saya lagi kurang enak badan. Ya, kalau begitu kita pergi aja yuk. Sabar. Biar istri saya lagi kurang enak badan bukan berarti bapak-bapak nggak bisa konsultasi. Maksudnya gimana, Pak? Itu kan cincinnya Rasmi. Wah, berarti benar. Rasmi sudah menurunkan ilmunya ke Pak Bagio. Iya, Tahu aja bapak. Kalau gitu, coba bisa melihat masa depan saya nggak? Kita duduk dulu, Ya udah, Ayo. Silakan Pak, silakan. Makasih Pak Bagio. Siapa duluan yang mau dilihat nih? Saya dulu Pak. Gimana? Apa kamu bisa melihat masa depan saya? Wah, Bapak dalam beberapa waktu lagi akan menerima undian berhadiah. Bapak akan kaya raya, Pak.
Benar, terima kasih Pak Bagio. Terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak Pak Bagio. Iya, sama-sama Pak. Sama-sama. Sore, aku dalam undian. Sebentar lagi aku menang undian. Aku jadi orang kaya. Aku orang kaya. Kalau begitu, bayar utang sekarang. Belum Pak, saya belum punya uang Pak. Beri saya waktu Pak. Nggak punya uang bagaimana? Katanya sekarang kamu kaya raya. Belum Pak, belum sekarang. Tunggu saya menang undian dulu. Pak Bagio sudah meramalkan masa depan saya Pak. Percaya kayak gituan. Yang jelas, cepat bayar utang kamu. Mau tidak, rumah mau kusita. Jangan Pak, saya janji akan melunasi seminggu lagi Pak. Tunggu saya menang undian Pak. Aku kasih waktu seminggu. Awas kalau sampai ingkar janji. Baik Pak. Ingat itu. Saya dong pengen diramal. Urusan perempuan. Muka lo nggak bisa bohong. Sini tangan lo. Heh, Pak Bagio! Kamu jangan coba-coba menipu ya. Ramalan kamu nggak benar. Bukannya dapat undian, aku malah dikejar-kejar penagih utang. Gua ngomong tadi apaan? Beberapa waktu lagi, sabar dong. Ah, siapa yang percaya sama kamu? Cepat kembalikan uang saya. Apaan nih? Enak aja. Main kembaliin. Gak ada. Hei, jangan pergi. Ayo kita ajar. Ayo. Gak guna nih cincin gue pakai. Lumayan. Mending gue main judi lagi. Woi, berhenti woi. Hah? Kemana tuh orang? Cepet banget hilangnya. Pergi kamu, jangan ikutin aku. Ini kan cincin ibu. Pakai cincin itu. Enggak, aku nggak mau. Sudah seharusnya kamu sebagai pewarisnya memakai cincin itu. Enggak, aku nggak mau. Pakai. Kenapa ini nggak bisa dibuka? Ah, pergi kamu! Jangan dekati aku! Nah, dari situ saya ngelihat ada kejanggalan di diri saya. Seolah-olah saya bisa memprediksi orang itu kapan akan meninggalnya. Sebelum orang itu meninggal, saya sempat saliman. Tapi saya merasakan hawa tangan itu dingin. Dan sekilas saya mendengar sesuatu bisikan, orang itu nggak akan lama. Aldis, kamu dari tadi belum makan. Ayo makan. Enggak, Nek. Waalaikumsalam. Kenapa kamu itu baru datang sekarang? Kenapa semalam kamu mengusir Aldis? Aku terpaksa nyuruh Aldis ke sini, Bu. Ibu jahat. Ibu udah nggak sayang sama aku. Ibu tega ngusir aku. Ibu udah kayak bapak. Ya Aldis maafin Ibu. Ibu terpaksa, Nak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kamu itu sampai tega mengusir anak kamu sendiri? Jadi gini, Bu. Di masa depan, aku melihat Aldis akan disiksa oleh Mas Bagio. Sampai meninggal, Bu. Aku gak mau kehilangan Aldis, Bu. Iya. Ibu mengerti. Aldis yang salah paham. Memang ilmu yang diturunkan bapak kamu itu ada sisi baik dan buruknya. Apa suami kamu Bagio itu masih begitu aja? Ya, gitu deh, Bu. Masih sama. Ya makanya dari dulu juga ibu gak suka kalau kamu itu menikah sama dia. Tapi apa mau dikata? Sudah terlanjur kan? Sudah terjadi. Ya, Bu. Ibu, sekarang aku boleh ngomong sama Aldis dulu, Bu? Boleh, Rasmi. Ya udah, ibu tinggal ke belakang dulu ya. Makasih, Bu ya. Aldis, Nak. Sayang, maafin Ibu ya, Nak ya. Ibu tuh sayang banget sama kamu. Bohong. Ibu pasti udah benci kan sama aku.
Nggak sayang, kamu salah. Ibu ngelakuin itu semua karena ibu nggak mau kamu celaka, nak. Kamu dalam bahaya semalam. Bahaya? Bahaya apa, Bu? Ibu melihat kalau bapak kamu akan bunuh kamu, nak. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Ibu sayang banget sama kamu, nak. Maafin aku ya, Bu. Ibu bangun, Bu! Ibu! Ibu bangun, Bu! Udah, nggak usah lebay. Ibu! Tidak! Ya Allah, Aldis, kamu kenapa? Nak, kamu kenapa teriak kayak gitu sih? Kamu baik-baik aja kan? Kenapa? Astagfirullah, nak, dari mana kamu dapatin cincin ini, nak? Hah? Aku... Gimana ya? Aku cerita nggak ya sama ibu? Ibu nggak mau tahu. Kita harus copot cincin ini. Ya Allah, susah banget. Astagfirullahaladzim. Bagus, bagus. Udah gua duga lo di sini. Pulang. Enggak, aku nggak mau pulang, Mas. Ayo pulang. Enggak, aku nggak mau. Lepasin. Ngapain kamu kesini? Saya mau jemput istri saya, Bu. Gua nggak mau. Ayo pulang. Lepasin, Mas. Jangan, Pak. Biarin ibu di sini. Anak kecil. Berani-beraninya ngatur orang tua. Ayo pulang. Ibu, coba tolongin, Bu. Alis, udah biarkan mereka pergi, ya. Kamu tuh masih kecil. Nenek nggak mau kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Tapi, Nek... Udah biarkan ibu kamu itu dan orang tua kamu itu menyelesaikan masalahnya. Nanti kalau sudah selesai, ibu kamu juga akan menemui kamu lagi, ya. Ya sudah, kamu duduk. Tapi, Nek, kalau ibu udah pulang, Aldis gak bisa ketemu ibu lagi. Apa maksud kamu? Waktu Aldis lagi peluk ibu, tiba-tiba Aldis ngeliat ibu meninggal. Astagfirullahaladzim. Rasmi bilang ilmunya sudah dilepas. Kalau Rasmi sudah membuang cincinnya dan sekarang cincinnya ada di Aldis, berarti ilmunya jatuh kepada Aldis. Jadi bener dong, yang aku lihat itu masa depan. Kita bisa cegah Aldis. Ayo kita susul ibu kamu yuk. Ayo, Nek. Ayo, cepetan, Nek. Wow, satu sosok yang luar biasa di sini. Teror, gangguan, perceraian, mitos atau fakta, hantu, alam gaib, makhluk astral, kuntilanak, sosok perempuan, gantung diri. Matanya bisa melihat, dan saya melihat fenomena spiritual dan fenomena spiritual astral. Teror, mencium bau kematian. Ayo, Mas Bagi, lepasin aku, Mas Bagi. Aku nggak mau. Lepasin aku. Aku lepasin aku. Lepasin. Lepasin. Bagi, lepaskan Rasmi. Jangan bawa pulang. Ibu, Rasmi memang anak ibu. Tapi dia sudah jadi istri saya. Tapi kamu itu jangan bawanya kasar dong. Terserah saya. Jangan pulang dulu, Bu. Ya, dari aku mohon. Ah, ini anak kecil tahu apa? Bagi! Tolong! Tolong! Aldis bangun, Nak! Tolong! Tolong! Ya Allah, Mas Ayo! Mas Bagi, lepasin! Ayo! Mas Bagi, lepasin! Mas Bagi, aku mau pulang ke rumah ibu! Aku mau cerai sama kamu! Sampai kapan juga gue gak bakalan ngelepasin lo ya? Aku tuh udah gak bisa ngelama lagi, Mas! Aku udah gak punya kekuatan itu, Mas! Aku udah ngelepasin! Bohong lo! Bohong! Lo sengaja mau ngelabuin gue kan? Mas! Kalaupun lo udah gak punya kekuatan itu, lo pura-pura. Ya, aku gak mau kebohong! Sekarang lo ikut gue pulang, udah banyak pasien yang nunggu di rumah. Enggak, aku gak mau! Mas Bagi, Ayo. lepasin! Mas Bagi, Mas Bagi. Sebentar ya, Pak ya. Sebentar. Mas. Lo lihat, udah banyak pasien yang ngantri kan? Sekarang lo kerja lagi. Mas, aku udah gak mau ngeramah lagi, Mas. Aku udah gak kekuatan. Tinggal pura-pura aja, apa susahnya sih? Mas,
Enggak, aku nggak mau bohong. Aku nggak mau, Mas Bagi, aku nggak mau. Berani lu sama gue ya? Berani ya? Selama aku hidup, Mas Bagio nggak akan pernah membiarkan aku cerai sama dia. Aku akan terus dipaksa untuk meramal orang. Mati. Enggak, aku nggak boleh berpikir yang enggak. Ayo buruan. Mau kemana lu? Aku ke toilet, Mas. Awas aja lo kalau kabur lo ya. Mati. Mati. Kamu bisa bunuh diri di sini. Enggak. Aku nggak boleh mikir kayak gini. Enggak. Rasmi! Udah banyak pasien itu! Ini kesempatanmu lepas dari siksaan suamimu. Ayo, mati! Iya benar, aku harus bisa bebas dari Mas Bagio. Cuma kematian yang bisa bebasin aku. Rasmi! Rasmi! Lama banget sih lo. Orang pada nunggu itu. Diam aja lagi. Gue dobrak ya. Rasmi! Kenapa aku ada di sini, Nek? Kita harus susul ibu. Aku nggak mau ibu celaka. Iya, Aldis. Kamu sekarang masih lemah. Belum kuat untuk ke rumah orang tua kamu, ya? Tapi, Nek, ibu dalam bahaya. Masya Allah. Aduh. Rasmi! Rasmi! Apa? Risma meninggal? Ibu meninggal, Nek. Bang, ojek ya? Ya, Mbak. Antar saya ke Jalan Kamboja ya? Ayo. Hah? Bang, hantu bang! Bang! Bu, Ya, mie instan 4 ya, dibungkus. ya Mas ya. Ini Mas. Ada apa? Kenapa ketakutan kayak gitu? Saya kan anterin cewek pulang. Ternyata rumahnya di kuburan. Kuburan? Iya. Terus habis saya anterin pulang, ternyata cewek itu berubah jadi setan. Bang, ingat saya kan? Iya bang. Tadi itu saya teriak-teriak manggil abang. Karena saya mau bilangin, kalau yang abang bawa itu hantu. Hantu, astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu. Percuma saja kamu minta tolong. Tidak akan nolongin kamu. Sudah, tidak usah teriak-teriak. Sini. Lepaskan dia! Ayo. Kamu jangan takut. Kamu sekarang aman. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa. Makasih ya Mas udah nolongin aku. Iya. Oh ya, aku Nabila. Aku Aldis. Ya udah, sekarang aku langsung antar kamu pulang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Jam berapa ini? Jam segini baru pulang. Kamu mau ngajarin anak saya nggak benar? Enggak, Pak. Enggak. Jadi, tadi anak Bapak hampir jadi korban pemerkosaan, Pak. Lalu saya datang menolong anak Bapak. Iya, Pak. Dia benar. Dia yang udah menolong aku. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Pak. Ya udah. Saya berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah menolong anak saya. Siapa nama kamu? Aldis, Pak. Nabila, Pak. Saya pamit dulu ya, Pak. Hidupnya tidak akan lama lagi. Kenapa, Adis? Ada apa? Kok kamu kaget kayak gitu? Enggak, Pak. Sebaiknya besok Bapak nggak usah pergi mana-mana ya, Pak. Bapak di rumah aja. Emangnya kenapa? Kamu ngomong aja. Jangan bikin kita penasaran. Jadi, Pak, saya dapat bayangan masa depan. Kalau Bapak akan mengalami kecelakaan motor besok. Kamu jangan mengada-ngada ya. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui masa depan. Semua itu rahasia Allah. Bapak benar. Kita tuh nggak boleh percaya sama yang kayak gitu-gituan. Dilarang sama agama. Maaf ya, Nabila. Pak, maaf, Pak. Ya udah, Pak, saya pamit dulu ya, Pak. Nabila, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka nggak percaya sama apa yang aku lihat nih. Aku harus mencegah musibah itu tapi. Gimana ya? Biar bapaknya si Nabila nggak jadi lewat sini. Nah, ini dia nih. Ini pohon yang bakal tumbang nanti nih. Aku harus mencegah musibah itu. Nah, dengan balok ini, pasti aku bisa mencegah musibah itu. Dan bapaknya Nabila nggak jadi lewat sini. Kok ada kayu di tengah jalan kayak gini ya? Muter balik aja. Alhamdulillah, bapaknya Nabila nggak jadi lewat. Tapi kasihan juga ya. Setiap orang yang lewat sini pasti muter balik lagi. Mendingan saya pindahin aja deh kayunya. Wah, gawat. Kenapa dia jadi lewat sih? Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak! Apa ini? Bapak nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Aduh. Bapak lain kali hati-hati, Pak. Iya, makasih ya. Iya, Pak. Saya jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyaris saja bapaknya Nabila celaka. Memindahkan batang pohon di jalan kan termasuk sedekah. Dan sedekah itu termasuk menolak bala. Saya melihat dia seperti cermin ya ketika dia bercerita, dan saya merasakan apa yang dia alami dan bagaimana perasaannya. Tapi satu yang perlu saya tegaskan di sini, ketika kamu mempunyai karunia ini, dan saya mau memperjelas bahwa di dalam kisah kamu, saya ingin menggarisbawahi merasakan, karena sesuatu itu tidak akan diprediksi dengan tepat kematian. Astagfirullahaladzim. Nenek sakit. Ini minum dulu, Nek. Tadi juga Nenek sudah minum obat batuk. Tapi masih batuk juga ini. Ya udah, sekarang Nenek istirahat di kamar ya.
Orang ini tidak akan lama lagi hidupnya. Ada apa, Adis? Aku sekarang antar nenek ke kamar ya. Adis, kamu bisa melihat masa depan nenek. Apa ada sesuatu yang buruk terjadi sama nenek? Aku bisa ngerasain sesuatu, Nek. Apa kamu melihat kematian nenek? Nek, jodoh kematian itu kuasa Allah, Nek. Nggak ada manusia yang bisa memprediksi itu secara tepat, Nek. Ya udah sekarang aku antar nenek istirahat ya. Tapi kamu sudah melihat kan aura kematian nenek. Umur nenek berapa lagi? Kalau nenek meninggal, nanti kamu masih apa? Nek, nenek jangan terus berpikir kayak gitu dong, Nek. Sekarang yang penting itu nenek istirahat, biar nenek cepat sembuh. Dan bisa terus sama Aldis, ya? Adis, Adis, anterin nenek kamar mandi. Adis, sepertinya Adis kecapean sampai nggak dengar dipanggil. Nenek! Jangan-jangan nenek ke kamar mandi. Nek! Nenek! Nek! Nenek! Nenek bertahan, Nenek. Aku akan bawa nenek ke dokter sekarang. Adis, jaga diri kamu baik-baik ya. Jangan salah gunain ilmu yang kamu dapat, nak. Nenek jangan ngomong apa-apa dulu. Sekarang aku bawa nenek ke dokter ya. Gak perlu, Adis. Nenek sudah gak kuat. Aku yakin, Nek. Nenek pasti bisa sembuh, Nek. Nenek mau kamu menikah. Biar ada yang mengurus kamu, nak. Seperti tinggal nenek. Iya, Nek. Aldis juga mau nenek lihat Aldis menikah, Nek. Karena itu, Nek. Aldis yakin nenek bisa sembuh. Ayolah, Nenek, 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 jangan tinggalin Aldis. Saya pengen kamu bisa enjoy karena bisa menggunakan indera keenam itu bagi saya nih ya, sebagai seorang Reikyoshi menderita dan good things. Tapi yang saya rasakan itu segi negatifnya, Kak. Kalau kayak begitu kan kita nilainya negatif kan. Kok kita bisa ngebaca seseorang itu akan takutnya dibilang gila ya, iya, atau sok nabi gitu ya. Iya, benar. Dis, bagi gue duit. Bagi gue duit. Sebentar, Pak. Bapak kenapa, Pak? Kayak ketakutan banget. Ada masalah? Banyak nanya lo. Udah buruan bagi duit. Bapak perlu bayar utang. Bapak kalah judi lagi, Pak. Pak, nenek baru meninggal, Pak.
Bapak boro-boro doain, malah main judi terus. Lo mentang-mentang pakai baju kayak gini, lo nyeramain gua lagi lo. Mana duit? Duit! Kenapa lo? Cincin ibu lo tuh. Berarti ilmu ibu lo nurun ke lo ya? Bagus, bagus. Artinya sekarang lo bisa ngeramal warga supaya dapat duit buat bantuin gua bayar utang, iya kan? Pak, sebaiknya Bapak bertobat, Pak. Sebelum semuanya terlambat, Pak. Maksud lo apaan? Hah? Lo nyumpahin gua mati? Kayak dia nih? Hah? Aku lihat kalau Bapak akan meninggal, Pak. Jadi aku mohon, bertobatlah, Pak, sekarang juga. Berarti bener. Lo bisa nerawang kan? Lo bisa ngeliat masa depan kan? Aldis. Gua nih bapak lo. Gua tahu lo nakut-nakutin gua supaya gua tobat, ya kan? Gak penting itu. Pak, aku nggak nakut-nakutin Bapak. Pak, aku mohon, Pak. Aku nggak mau Bapak meninggal sebelum bertobat, Pak. Ah, udah. Sekarang ayo, ikut. Ikut, ayo. Enggak, Pak. Pergi lo, bayar utang-utang lo. Ya, gara-gara lo nih. Ayo, jangan lari. Hei, Bagio, jangan lari lo. Bagio, woi, ganti lo. Bagio, jangan lari lo. Kayaknya si Bagio mati. Gawat ya, udah kalau gitu kita kabur aja. Yuk. Shadaqallahul adzim. Terima kasih ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, udah datang ke sini untuk mendoakan nenek saya. Yang sabar ya, ikhlaskan atas kepergian nenek kamu. Iya, insya Allah saya ikhlas. Ya udah, kalau gitu kami pamit permisi ya. Oh iya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hantu. Hantu. Oh. Kamu nggak apa-apa? Parah nggak lukanya? Enggak, saya nggak apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka atau patah? Kenapa sih? Kamu kok lari kayak begitu? Kalau aku cerita aku melihat hantu, belum tentu mereka pada percaya sama aku. Kamu nggak lagi ada masalah kan? Enggak, aku lagi sedih aja karena nenek aku baru meninggalkan semalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu butuh teman bicara, Nabila mungkin bisa nemenin kamu, ya? Nabila, Adis, Bapak mau pergi dulu ke rumah teman yang di sini. Oh iya, Pak. Nanti Bapak jemput ya. Baik, Pak. Bapak pergi dulu. Assalamualaikum. Ya, Pak. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Ya. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Hanya saja kita nggak tahu kapan ajal itu akan menjemput kita. Kamu salah. Selama belasan tahun, aku selalu mengetahui siapa aja yang akan meninggal. Kematian ibu, bapak, dan nenek aku. Aku tahu semuanya. Dan ini sangat menyiksa aku, Nabila. Aku harap kamu bisa mengikhlaskan kepergian nenek kamu ya. Dan yang bisa kita lakukan hanya berdoa agar nenek kamu dilapangkan di kuburannya. Makasih ya, Nabila. Sekarang aku lebih tenang. Iya. Nenek mau kamu menikah biar ada yang mengurus kamu, nak. Sepertinggal nenek. Hei, kok kamu malah ngelamun sih? Kamu ngelamunin apa?
Saya terima nikahnya Nabila binti Adrian dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Kalian bertiga punya kesamaan. Kalian merasa beruntung atau tersiksa sih sebenarnya? Sebenarnya sih saya tekanan, Mas. Tekanan? Tekanan, karena saya di mana-mana selalu ngelihatnya bawaannya udah ketakutan aja. Setiap saya jalan pun juga saya beranggapan takut menemukan hal sesuatu gitu. Ini tehnya. Oh ya. Makasih ya Nabila. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu kenapa, Mas? Itu ada hantu Nabila. Hantu, Mas? Di mana? Kok aku nggak lihat? Di situ hantunya. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, ya ampun, badan kamu panas banget, Mas. Ayo kita pergi ke dokter ya, Mas. Semuanya baik-baik saja. Tensi darah, detak jantung, suhu badan, semuanya normal. Dan paru-parunya juga bagus. Tapi dok, suami saya menggigil dan badannya pun panas. Mungkin bapak kecapean atau masuk angin. Iya dok, terima kasih ya. Mas, kamu tuh sebenarnya sakit apa sih, Mas? Entahlah Nabila. Aku rasa ini ada kaitannya sama ilmu turun-temurun yang aku warisin. Ilmu turun-menurun? Maksud kamu, Mas? Jadi ilmu itu yang membuat aku bisa melihat masa depan seseorang. Dan makhluk halus dan setan-setan yang lain. Astagfirullahaladzim, Mas. Terus bagaimana caranya kita bisa ngobati penyakit kamu? Entahlah Nabila. Aku juga nggak tahu. Ya Allah, kasihan sekali Mas Aldis. Apa yang harus aku lakukan buat membantunya? Aku harus bicarakan ini sama Bapak. Mungkin Bapak tahu cara melepaskan diri dari ilmu itu. Nabila! Aduh, di sini juga nggak ada. Di mana-mana nggak ada. Kemana sih si Nabila? Mas, kamu udah bangun? Maaf ya tadi aku nggak izin kamu, soalnya nggak mungkin aku buat bangunin kamu baru tidur. Kamu pergi kemana Nabila? Aku pergi ke rumah Bapak, Mas. Kamu naik angkot? Kalau iya, warna apa? Angkot ke rumah Bapak kan cuma satu, Mas, warna biru. Masa Mas lupa sih? Nabila, angkot itu sama kayak mimpi aku. Kamu jangan naik angkot. Tapi Mas... Udah Nabila, turuti aja apa kata aku. Kamu naik ojek aja, Gi. Mas, kalau naik ojek tuh lebih mahal. Kalau pakai angkot kan lebih murah. Lagian kan jam segini aku mau cari ojek di mana, Mas? Nabila, demi aku, kamu nggak usah naik angkot. Turuti kata aku sekarang. Baik deh, Mas. Ya udah. Iya. Oke. Itulah Pak Ustadz. Saya mewarisi ilmu itu secara turun-temurun. Ilmu untuk melihat masa depan Pak Ustadz. Dan semua itu ada di cincin ini Pak Ustadz. Saya sama sekali nggak bisa melepasnya. Kamu bersedia menjalani ruqyah untuk melepaskan semua ilmu hitam itu? Iya Pak Ustadz, saya bersedia. Panas! Panas! Mas. Panas! Mas. Keluar kamu dari tubuh Aldis. Ya Abdullah! Nggak mau. Saya nggak mau keluar dari tubuh ini. Saya harus tetap membantu anak ini untuk melihat masa depan. Tidak ada hak manusia untuk melihat masa depan. Cepat keluar! Nggak mau.
Hentikan! Bagas, jangan lepas! Mas! Pak Ustadz, bagaimana suami saya, Pak Ustadz? Dia cuma pingsan, kehabisan tenaga. Jangan khawatir, sebentar lagi juga sadar. Terima kasih, Pak Ustadz. Astagfirullah. Anas! Anas! Ya Allah, mau bayin lagi. Alhamdulillah. Suamimu sudah terbebas dan tidak bisa melihat masa depan seperti sebelumnya. Cincinnya harus musnahkan supaya tidak jadi perantara makhluk halus. Biar saya yang akan musnahkan. Kamu nggak apa-apa, Mas? Tidak semua orang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kelebihan yang dianggap orang lain sebagai berkah justru mendatangkan musibah dan penderitaan untuk penerimanya yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik.